Hello guys, welcome back to my podcast. Kembali lagi bersama Cebu, cerita bareng Uba. Sekarang aku mau cerita masih tentang kehidupan pribadi aku. Di sini aku juga pengen cerita tentang teman-teman persahabatan aku yang lain-lainnya selain Icam sama Koni. Nah, aku itu seperti sebelumnya aku juga sering banget penegasan kalau aku banyak teman dekatnya gitu kan. Nah, untuk saat ini aku juga pengen ceritain teman dekat aku yang kita memulainya itu dari zaman kuliah. Di sini ada Ega dan Rifka. Rifka itu aku panggil memang nama panggilan dia itu kan Ipung ya. Jadi aku panggil dia Ipung. Sekarang awal ceritanya itu dari zaman kita ospek. Nah, pas ospek itu dulu kan aku taunya jadi kampus Unpad itu kan cuma Jatinangor sama Bandung yang di Pati Ukur. Nah, ternyata karena aku masuk Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, kampusnya itu ada di Dago. Jadi kampus kita di Dago tapi kita harus ospek di Jatinangor. Itu ribet banget kan. Maka dari itu aku cari-cari kos-kosan di Jatinangor. Dan kebetulan teman SMA aku juga kan dia punya kos-kosan. Jadi aku di dia aja gitu kan. Dan kebetulan waktu itu ngekosnya murah banget. Seminggu itu cuma 100.000. Jadi seharinya tuh kayak kehitung cuma 10 ribuan doang kan. Waktu itu juga aku sering sharing di Twitter. Jadi punya beberapa temen nih yang jauh-jauh gitu kan. Jauh-jauh mereka pengen bareng juga sama aku biar kita sama-sama bareng. Lagian aku juga kan orang Sumedang. Jadi aku ngekoordinasinya gampang gitu kan. Nah, pas sebelum kita memulai buat ospek ini, kita banyak nih chat-chat gitu kan sama teman-teman yang di Twitter gitu kan yang sama-sama masuk jurusan yang sama juga. Di sini itu aku nggak tahu ada yang nge-BBM aku kan. Terus dia ngechat aku dengan kayak nanya gitu kayak Prabu, kata dia pakai tanda tanya gitu. Ya entah insting dari mana, aku langsung bilang dong, bukan, nama aku Anissa, kata aku gitu. Ini yang ngechat itu si Ega. Wah parah, kata dia gitu. Gue cari lu ya, kata dia gitu. Ini orang kenapa kenal juga kagak, so akrab banget. Kayak aku mikirnya kayak gitu kan. Tapi dia udah kelihatan asik kok. Nah pas udah gitu, haha, ya gimana, dengan siapa? Oh iya aku Ega, katanya gitu kan. Ya gimana Ega? Iya Uba, ini aku itu mau ngekos bareng kamu juga. Dia bilang kayak gitu kan. Oh iya, masih ada space nggak? Kata dia gitu. Ada kok nggak? Masih ada, masih banyak juga kok. Terus dia kayak langsung ngomong, tapi aku gendut loh, kata dia gitu kan. Oh ya nggak apa-apa Ga, aku juga gendut kok sama, kata aku gitu kan waktu dulu. Oh iya makasih ya Uba, katanya gitu. Iya sama-sama. Udah sampai di sana doang chat-chatan kita. Nah pas hari H, si Ega ini tuh kayaknya belum datang gitu kan. Oh kayaknya yang namanya Ega ini belum datang deh. Jadi aku masih gabung sama teman-teman yang lainnya juga yang sekarang itu teman-teman ini ya jadi segeng aku pas kuliah gitu kan ya. Kita biasa aja masih kayak canggung-canggung gitu, gimana sih ya, kayak masih hai, masih aku kamu gitu-gitu kan. Nah terus tiba-tiba waktu itu ada yang nge-SMS aku, SMS atau BBM ya aku lupa, pokoknya dia itu nanya, halo Anissa, ini aku Rifka, katanya gitu. Aku dapat nomor kamu dari Nisa, katanya gitu. Maksudnya ada teman aku namanya Horenisa, dia panggilnya Nisa. Oh iya, gimana? Aku ini udah mau sampai Jatinangor. Itu kos-kosannya di mana ya? Kata dia gitu kan. Oh, kosannya itu di depan Puskesmas Jatinangor. Aku bilang gitu. Aku emang waktu itu beberapa temen itu kayak kasih tahu nih Mbak yang mau ngekos tuh namanya ini. Cuma aku emang nggak pernah kontakan juga sama mereka. Jadi ya udahlah, pas hari itu terus si Ipung ini nelpon ke aku, kamu pakai baju apa? Kata dia gitu kan. Terus aku bilang,
aku pakai baju krem, kalau kamu pakai baju apa, aku pakai baju merah. Jadi aku di depan puskesmas Jatinangor itu kayak celengak-celenguk itulah nyari orang. Terus tiba-tiba ada yang nepuk punggung aku kan, Anissa katanya gitu kan, Rifka kata aku gitu, sampai udah kayak adegan apa gitu ya, kayak iya 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 ayo masuk kata aku gitu. Sumpah itu ngakak banget lah kalau emang kalau udah ngomongin ini. Nah pas kita udah masuk, terus biasa kan di sana tuh masih ada orang tua juga. Nah si Rifka ini tuh dia bawa sekeluarganya gitu loh, kayak ada abangnya juga gitu kan, ada mamahnya juga, ada supirnya juga. Ini gila sekeluarga gitu. Apa dia emang, kan dia emang orang Batak, aku kira dia dari Medan gitu kan. Masa ini dari Medan, taunya emang dia orang Medan, cuma dia emang netap ininya di Jakarta gitu. Dia juga udah lahirnya di Jakarta. Nah pas lagi ngobrol-ngobrol biasa, terus tiba-tiba si Ipung ini, si Ripka Ipung ini tuh ngomong sama mamahnya, "Ma, aku tak punya beras, Ma," kata dia gitu kan. Terus kata mamahnya, "Belilah kita," katanya gitu. "Nanti kita beli," katanya gitu. Terus aku udah mikir dalam hati, ini anak kayaknya manja deh, kata aku gitu kan. Oh ya udahlah, kata aku gitu. Pas ini mereka pergi, mamahnya ini beli beras dulu, terus balik lagi. Datang nih si Ega, duk. Wah ini siapa, kata aku gitu kan. Terus aku kira tuh orang tua dari siswa gitu kan. Ini siapa, kata aku gitu kan. Hey katanya gitu. Ini hey Ega gitu. Dia pakai baju pink, aku ingat banget tuh pakai baju pink, terus pakai kacamata pink juga kan. Ini siapa, kata gue. Oh ini yang namanya Ega gitu. Dia kan emang tinggi ya, dia tuh emang tinggi gitu kan, tinggi gede gitu. Oh iya iya, mana nih yang namanya Anissa Uba, katanya gitu kan. Iya aku Ega. Oh parah lu, katanya gitu. Gue cuma nanya Prabu, lu jawabnya apaan, kata dia gitu. Iya gitu. Aku udah kayak udah nyaman gitu loh sama dia tuh, kayak emang orangnya gampang gaul gitu. Jadi si Eganya terus langsung masuk, "Ini aku cukup gak ya tidur di sini?" kata dia gitu kan. Kayaknya cukup aja. Kita juga emang cukup juga sih di sana gitu, aman-aman aja. Yaudahlah ya, aku di sini, kata dia gitu. Yang bikin parahnya itu si Ega ini, si bapaknya sendiri tuh nggak disuruh masuk, bapaknya udah di mobil aja, udah kayak supir gitu kan. Parah emang, anak durhaka nih orang. Pas udah kita beres-beres kayak gitu, kita langsung pada ini kan, katanya ada kumpulan gitu. Kumpulan apa ya, itu kumpulan anak-anak administrasi katanya di Jatinangor, di Jatos katanya gitu kan. Ya udah mau coba ke sana enggak? Terus kita udah yang ya udahlah coba aja, kita pergi aja kan, pengen tahu teman-teman baru juga. Pas kita masuk, ya udah pada kenalan, "Hai, ini gini. Udah kayak gitu, kita nggak sampai beres lah pokoknya waktu itu. Aku yang sama Ega sama si Ipung ini tuh udah kayak udahlah kita ini aja yuk, kita pulang aja gitu kan, atau kita keliling-keliling kemana. Kita keliling-keliling nih. Pas semuanya mencair itu pas kita tuh lagi jalan, terus ada rak sepatu gitu kan, ke apa ya, ke senggol gitu sama si Ega. Nah terus si rak sepatunya tuh pada kayak gitu, terus kita pada lari-lari semua kan. Si Eganya pada ditinggalin, kita ketawa-ketawa gitu. Jadi nah mulai cair nih suasananya dari sini. Udah asik juga gitu kan. Terus pas malamnya kita kayak tidur bareng gitu kan. Udah pada tidur bareng. Yang masih tidurnya juga lah masih masing-masing gitu-gitu, masih udah beres tuh langsung bobo aja gitu kan. Pas pagi-pagi ini si Ega ini sama si Ipung ini langsung berantem gitu. Si Eganya tuh langsung kayak ngeiniin bantal ke muka dia gitu kan. Plak gitu, "Parah lu," kata dia gitu kan. "Enak enak ya," kata dia gitu.
Gue yang bawa bantal, gue yang bawa selimut, lu yang pakai, kata dia gitu. Si Egang marah-marah kan ke si Ipung ini, apaan sih, enggak, kata dia gitu. Si Ipung ketawa-ketawa juga kan si Ipung, parah lu ya, gue kedinginan, kata dia. Terus mereka kayak berantem gitulah. Ya aku tetap aja tiduran gini, tiduran. Terus tiba-tiba si Ipung ini pantatnya kena muka aku gitu kan, terus pret. Itu parah banget sumpah, anjir, kata aku ke itu kan, Ripka kamu kentut yo. Aku udah ngomong kayak gitu kan, kesel banget sumpah. Itu dia kentut di muka aku banget sumpah. Terus dia ketawa gitu kan, parah kata aku gitu. Waktu itu aku masih manggil dia Rifka gitu, sampai pas aku manggil dia Ipung itu, pas aku lihat Twitternya kan nama dia Rifka Ipung, ya udah, oh kamu panggilnya Ipung, kata aku gitu kan. Iya, cenah, ya udah, kita jadi udah dari sana kita manggilnya Ipung. Selang pas itu kita ospek juga udah kayak ngakak sih. Jadi pas kita jalan mau baris kayak gitu, si Ipung ini panik karena name tag dia itu kayaknya jatuh gitu kan. Terus dia kayak lari dulu ke gerlam gitu ya, ke jalan gitu. Terus dia nyari gitu kan. Terus kita tinggal nungguin aja nih, baru aja hari pertama kok udah kayak gini gitu kan. Nah pas kita ospek, ya gitu sih, pas ospek kita ngejalanin rame-rame, seru-seru aja. Cuma emang kadang pas ospek itu gimana ya, karena terlalu banyak orang juga, jadi disebut gak berkesan juga ya be aja gitu. Sampai temen aku juga banyak waktu itu yang nggak ikutan ospek kan, karena udah pusing duluan, udah kebanyakan duluan gitu kan. Tapi seru kok ikut ospek dari awal sampai akhir, nggak bolos. Nah, pas kita lanjut ospek dari sana tuh, aku inget banget, aku juga waktu itu emang kayak ngelakuin sesuatu yang konyol sih. Jadi pas aku ospek itu, aku nggak tahu kenapa, sorry banget ya, bukan vulgar, tapi cadai aku lupa gitu. Aku kayak lupa bawa lebih. Jadi pas aku mau ini, aku nggak bawa cadai gitu kan. Apalagi tuh waktu itu malam-malam gitu. Pas aku bingung, ya udah aku ngomong aja ke mereka kayak, kalian ada yang punya cadai nggak gitu. Padahal juga kalau mereka punya juga ya ngapain ngasih ke aku, kan geleh gitu ya. Tapi untungnya sih Ega ini tuh bawa baru gitu kan. Jadi aku minta CD dia juga. Jadi ya udah aku pakai CD dia juga kan. Itu baru pertama kenal loh, itu udah kayak absurd sih, kata aku aneh banget gitu kan. Sampai aku juga pas kuliah dulu, karena Jatinangor waktu itu dingin banget ya. Jadi aku tuh pas ospek nggak mandi gitu, males soalnya dingin. Aku jadi mandinya pas udah beres ospek mau tidur, baru aku mandi gitu kan, biar seger juga. Nah seiring berjalannya waktu, ospek udah mau akhir-akhir. Nah si Ipung ini tuh dia pernah pundung gitu kan, karena kita ngomong bahasa Sunda. Jadi kayak Ega kan emang dia orang Jawa, tapi dia emang tinggalnya di Karawang, jadi dia dikit-dikit bisa bahasa Sunda kan. Terus kita ngomong bahasa Sunda gitu, si Ipung ini dia gak ngerti, dan taunya sama si Ega ini tuh kayak diketawain gitu loh, kayak yang pokoknya ngejek banget lah si Ega ini. Si Ipungnya kayak yang sebel gitu kok, jadi dia bawa aja nggak ikut. Kita mau makan lele gitu-gitu juga dia nggak ikut makan kan, cuma diem aja di kosan. Ya udahlah, kita udah biasa aja gitu. Udah beres ospek, pindahlah kita ke Dago. Nah kita dulu ngekos di Dago Elos 5. Kalau aku sih dulu di Dago Utara ya, Bukit Dago Utara. Terus mereka emang satu kosan gitu. Kalau misalnya si Ega itu beda, satu daerah di kosan, tapi nggak nyatu gitu. Kosannya masih misah lah dia. Pas udah jarang beberapa waktu, aku waktu itu pindah kosan dari yang pertama itu ke kosan si Ipung ini, karena pas aku yang di Bukit Dago ini aku kurang nyaman gitu ya, kayak yang si ibu kosnya tuh kayak terlalu ketat gitu loh, yang sampai
orang tua aku aja kalau misalnya malam nih nyampe Bandung, mereka tuh masuknya lewat dapur. Jadi nggak bisa kayak lewat depan gitu kan. Terus teman-teman aku juga padahal perempuan, tapi kayak pasang pakai hair dryer gitu juga kayak diketok-ketok berisik katanya gitu-gitulah, pokoknya banyak banget yang nggak bikin aku nyaman. Jadi aku pindah ke kosan si Ipung ini. Di sana banyak banget cerita-cerita ya. Jadi dari awal ospek sampai sampai hal-hal lainnya tuh banyak banget yang dilaluin. Kayak misalnya si Ega nih dia kan kayak suka kucing gitu ya. Jadi pas ke BIP dia beli nih kucing. Tahu sendiri kan yang kucing depan BIP itu kayak kucing udah sakit-sakit gitu kan, sakit-sakitan. Nah dia minjem nih ke si Ipung. Pung, gue pinjem duit lu dong, katanya gitu, gue pengen beli kucing, kata dia gitu. Ya udah si Ipung ngasih nih, minjem ke dia si kucingnya itu. Taunya kucingnya itu baru aja 2 hari gitu ya. Jadi kayak sakit-sakitan gitu loh. Sakit-sakitan, kucingnya sakit-sakitan. Pas kita nyamper si Ega buat ke kampus bareng, dianya tuh kayak lagi diem aja, cemberut aja, ngapain gak, ayo kita kampus, kata kita gitu. Taunya dia lagi bersihin kucing, karena kucingnya itu mencret-mencret kan di kosan dia. Aduh sumpah itu parah. Pas dia tuh kayak sebel gitu, terus bias kucingnya mencret-mencret, dia bawa ke ini, ke klinik ke dokter hewan gitu kan. Dan itu parah, mahal banget. Jadi kasihan banget itu dianya, padahal si Eganya itu cuma makan mie, tapi kucingnya udah 1 juta gitu waktu itu, udah biaya buat kucingnya aja udah 1 juta. Dia kayak kesel banget. Terus dia simpen kucingnya di atas di rooftop gitu kan, tempat cucian gitu, dia simpen di sana karena dia kesel. Kayak dia tuh ini gua hukum lu ya, kata dia gitu, kayak gitulah ke si kucingnya. Taunya apa coba, selang besoknya tuh kucingnya udah mati. Kasihan banget. Terus dianya kayak nangis gitu ya salah siapa gitu kan. Kenapa kucingnya pakai dia ini juga gitu, pakai disimpan di atas juga kan, jadi mati juga gitu. Terus dia nangis gitu kan, sedangkan duitnya itu belum lunas gitu. Kasih teman aku ini, dia parah sih emang. Nah emang agak konyol gitu kan orangnya teh. Pas selang beberapa waktu kita juga di kampus, mungkin banyak orang juga udah tahu kalau kita itu emang kayak segeng gitu kan. Sampai kalau misalnya aku lagi sendiri nih jalan, pasti ada yang nanya kayak, Mbak si Ipungnya kemana gitu kan. Kayak emang kita harus barengan terus gitu, padahal kita juga emang beda kelas sih. Tapi kita memang emang emang udah dekat banget gitu juga. Lagian pas kuliah itu nggak terlalu banyak ini juga sih, jadi murid mahasiswanya juga nggak terlalu banyak. Kita kan kebanyakannya anak pasca sarjana ya kalau di Bukit Dago, jadi temannya tuh pasti itu aja gitu, nggak yang explore gimana. Sampai yang udah aku ceritain sebelumnya, yang kita jalan-jalan gitu kan, aku, Ega sama Ipung, kita lagi jalan-jalan. Terus tiba-tiba ada anak kecil yang bilang kita trio gendut gitu kan. Padahal emang iya gitu kan, trio gendut emang gendut gitu kan. Udah, terus lucu juga nih, pernah waktu itu, jadi si Ega tuh sama si Ipung itu lagi beli buah-buahan. Beli sayur entah buah waktu itu kan. Pas mereka beli itu, terus ada ibunya bilang, jadi mereka si teman aku ini tuh disangkanya anak S3 gitu kan, padahal dia masih boro-boro S3 gitu kan, S1 aja enggak gitu. Sampai ini anak pasca ya gitu. Jadi oh my god, setua itu Kak gitu katanya, muka gua katanya. Ya gimana lagi gitu. Selang beberapa waktu aku bertiga, jadi emang aku itu deket juga sih sama kayak keluarganya si Ipung ini, kita deket. Jadi waktu itu aku sama Ega ini ke Jakarta lah. Kita main ke Jakarta. Di sana itu buat untuk pertama kalinya ya aku ke Monas. Jadi waktu itu aku pengen ke Monas gitu kan. Gue pengen ke Monas gitu.
Terus mereka kayak ngetawain gitu lah, ini orang mana sih kata dia gitu. Emang jujur aku waktu itu sebelumnya aku emang gak pernah ke Monas gitu kan. Terus kita main-main lah di sana di Monas, di apa sih naik lift yang ke atas itu, foto-foto di sana gitu kan. Udah kayak anak, kalau kata Sipung sih kayak anak alay katanya gitu, lu nih kita udah kayak anak alay gara-gara lu kata dia gitu kan. Dia kayak sebel gitu ya, namanya juga ini ya pengalaman gitu kan, mau kemana-mana juga it's okay. Nah pas setelah itu kita pulang, terus semester berapa ya waktu itu, si teman aku ini tuh kayak lagi suka nih sama cowok gitu kan. Jadi karena mereka pernah ketemu di pas lagi si teman aku ini, si Ega ini lagi suka lah sama cowok. Dia itu ketemu pas lagi study tour, lagi kampus tuh study tour. Suka sama ini cowok. Terus jadi cowoknya itu emang suaranya bagus gitu kan. Dia suka nyanyi-nyanyi gitu. Pas ini dia pulang tuh kayak dia udah suka banget lah. Pokoknya kayak mati-matian gitu, sampai kirim-kirim si cowoknya ini tuh kayak mau lanjut sekolah juga. Terus si teman aku ini sampai cariin buku buat dia gitu-gitu kan. Sampai banyak lah perjuangan yang aku tuh kayak gak habis pikir gitu. Kok lu bisa sih secinta itu sama itu cowok gitu kan. Dia yang it's okay aja gak apa-apa. Nah si cowok ini tuh kan emang suka musik gitu. Terus dia kayak ngeluarin single gitulah. Lagunya emang enak. Terus aku juga waktu itu kayak nge-cover lagu dia gitu kan. Aku nge-cover lagu dia. Terus dia kayak nge-notice gitu, wah prok-prok gitu doang kan. Waktu itu zamannya pet. Terus si temen aku si Ega ini tuh kayak marah banget sama aku. Dia sampai yang kayak yang baut gitulah, marah, dia kayak kesel gitu kan. Gak mau, pas ketemu juga dia gak mau ketemu aku gitu kan. Kayak apa sih kata aku gitu kan, ngapain juga. Aku juga gak suka kok sama si cowoknya. Terus dia emang kayak udah cinta buta banget, bucin banget lah kalau zaman sekarang. Itu parah, bucin banget. Sampai pada akhirnya si cowok ini emang punya pacar juga gitu kan. Punya pacar, bahkan sekarang dia juga udah nikah gitu. Enggak ini lagi, berlalu lah itu berlalu. Terus habis itu kita lulus kuliah. Lulus masih kayak gini-gini aja. Jadi kadang kita jarang juga sih kayak chat-chatan yang intens tiap hari tuh jarang gitu. Enggak kayak aku sama temen aku yang lain. Di mereka tuh kayak jarang juga chat, tapi giliran ketemu tuh udah pasti ngakak-ngakak terus lah. Teman-teman aku juga udah pada tahu kok kayak gimana gitu kalau kita bertiga udah kayak kumpul gitu, udah gila lah istilahnya. Paling segitu sih untuk cerita tentang mereka. Mungkin ke depannya masih banyak cerita-cerita yang lain yang belum aku ceritakan. Terima kasih buat teman-teman yang udah denger. Semoga ceritanya menghibur kalian semua. Dan semoga corona ini cepat berakhir. Biar kita semua bisa kumpul bareng-bareng lagi sama teman-teman. Bisa buka bersama sama teman-teman. Dan bisa melakukan aktivitas kembali sebagaimana sebelumnya gitu. Gak usah pakai masker juga gitu kan. Pokoknya lah udah, aku juga kayak udah stres banget ini, parah. Tapi ya namanya juga lagi cobaan ya guys ya. Jadi kita tetap harus stay positif, oke? Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.